Hai Sobat Pintar, kita berjumpa lagi di fitur AP Live. Tetap bersama saya, Kak Redi, tentor kalian semua untuk mata pelajaran matematika. Bagaimana persiapanmu untuk SBMPTN atau UTBK? Sudah mempersiapkannya dengan matang, dengan banyak-banyak latihan soal? Pastinya kita tetap belajar dengan Aku Pintar. Nah, di sini Kak Redi punya beberapa soal tentang soal matematika IPA dan matematika dasar. Nah, coba kalian siapkan dulu ya alat tulis dan buku catatan kalian untuk mencatat pembahasan yang Kak Redi berikan hari ini. Yuk kita lanjut ke soal berikut ini. Oke Sobat Pintar, untuk menguji kepintaranmu, coba kalian kerjakan soal matematika dasar ini dalam waktu 30 detik. Persamaan kuadrat 4x kuadrat plus P sama dengan min 1 mempunyai akar x1 dan x2. Jika x1 sama dengan setengah, maka nilai P kali x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat adalah Bagaimana Sobat Pintar? Sudah menemukan jawabannya? Yuk kita bahas bersama-sama soal matematika dasar ini. Di sini ada soal persamaan kuadrat, di mana persamaan kuadratnya belum merupakan bentuk umum. Kita rubah dulu ya menjadi bentuk umum. Maka jika dirubah menjadi bentuk umum, berubah menjadi 4x kuadrat plus P sama dengan min 1. Maka bentuk umumnya 4x kuadrat plus P, min 1-nya pindah jadi plus 1 sama dengan 0. Nah, di mana A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tidak ada variabel X-nya. C-nya sama dengan P plus 1. Nah, dari sini kita harus mencari dulu hasil kali dan hasil jumlah akar-akar. Nah, di sini Kak Redi nyari hasil jumlahnya dulu ya. Hasil jumlah akarnya X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Nah, jika kalau hasil kali akar X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, di sini X1 kali X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. X1-nya sama dengan setengah, ini X1 setengah, karena sudah diketahui di soal, X1 sama dengan setengah, ditambah X2 sama dengan min B per A. Min B 0, 0 per 4, 0. Nah, maka X2-nya sama dengan min setengah. Nah, setelah itu kita lanjut ke X1 kali X2. X1-nya tadi sudah ketemu, setengah. Kali X2-nya min setengah. C per A. C-nya P plus 1. Per A-nya 4. Nah, setengah kali min setengah, min seperempat. Sama dengan P plus 1 per 4. Nah, setelah ini kita kalikan silang. Atas kali bawah, bawah kali atas. Maka didapat min 4 sama dengan 4 kali P plus 1. Maka min 4 sama dengan 4P plus 4. Nah, maka 4P sama dengan 8. Nah, min 4-nya bisa pindah ya. Di sini min 4, min 4, min 8. Maaf, jadi min 8. Karena 4 pindah ruas jadi min 4. Min 4, min 4, min 8. P sama dengan min 8 dibagi 4. Sama dengan min 2. Nah, sudah ketemu P-nya. Kita masukkan ke soal yang ditanyakan, yaitu P kali X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Maka P X1 kuadrat ditambah
X2 kuadrat. Nah, bentuk ini harus kita rubah dulu karena X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat kan tidak ada di X1 ditambah X2 dengan X1 kali X2. Maka dirubah dulu bentuknya menjadi X1 ditambah X2 dikuadratkan. Nah, kalau dikuadratkan kan harus dikurangin min 2X1 kali X2 karena agar bentuk ini kembali ke pertanyaan ke soal. Nah, maka P-nya sama dengan min 2 dalam kurung, biar tidak merubah soal, Kak Redi kurungin dulu, jadi ini P, kurungnya ini, hasilnya ini. Nah, X1 ditambah X2, X1 ditambah X2 kan tadi 0. Nah, 0 kuadrat min 2 kali X1 kali X2-nya tadi sudah ketemu berapa? X1 kali X2-nya tadi adalah min 1/4. Nah, X1 kali X2-nya tadi min 1/4 ini. Setengah kali min setengah, min 1/4. Maka sama dengan min 2 kali 0 kuadrat 0, min kali min positif, 2 kali 1/4 sama dengan setengah. Maka min 2 kali setengah min 1, yaitu jawaban C. Oke Sobat Pintar, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Masih tetap soal matematika dasar. Silahkan kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik. Volume balok terbesar yang luas semua bidang sisinya 96 cm persegi dan alasnya persegi adalah Bagaimana Sobat Pintar? Sudah menemukan jawabannya? Mari kita bahas bersama-sama soal ini. Di sini kita mencari volume balok terbesar, yang mana luas semua sisinya, luas bidang sisinya itu 96 cm persegi, dan alasnya persegi. Hati-hati, karena alasnya persegi, nah ini Kak Redi gambarkan dulu sebuah balok yang alasnya persegi, biar tidak bingung. Ini alasnya persegi, kalau persegi itu berarti sisi kali sisi, di mana balok mempunyai tinggi juga. Nah, di sini juga ada tinggi. Nah, karena ini luas semua bidang, maka rumus luas permukaannya berubah menjadi 2 kali S kuadrat, karena alasnya dengan atapnya atas bawah 2, sisinya S kuadrat luasnya ditambah 4 kali ST. Nah, S-nya sisinya, T-nya tingginya 4 kali dari depan, belakang, samping kanan dan samping kiri. Di sini luas sisinya 96 sama dengan 2S kuadrat plus 4ST. Nah, Kak Redi sederhanakan ya, karena angkanya terlalu besar, Kak Redi bagi 2. Biar lebih mudah, dibagi 2 dulu. Sehingga menjadi 48, 96 bagi 2, 48, sama dengan S kuadrat ditambah 2ST. Nah, setelah lebih sederhana, Kak Redi pindah ya, S kuadratnya ke posisi kiri. Kita rencananya mau mencari T-nya. Nah, maka untuk mencari T, 48 min S kuadrat sama dengan 2ST. Nah, seperti ini. Maka didapat T sama dengan 48 min S kuadrat per 2S. Nah, maka bentuk T-nya berubah menjadi 48 dibagi 2, 24, masih ada S, berarti 24 per S. Min. Nah, di sini S kuadrat dibagi S masih ada S. Maka S per masih ada 2. Nah, bentuk ini T-nya menjadi 24 per S sama dengan S per 2. Nah, di sini
Volumenya juga berubah rumusnya. Volume sama dengan, biasanya kita volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Karena luasnya berupa persegi, maka menjadi S pangkat 2 dikali T. Nah, S kali S kali tinggi. Maka volumenya ini sama dengan S kuadrat, T-nya dimasukkan, yang tadi sudah ketemu, 24 per S min S per 2. Nah, dari sini kita kalikan sama dengan V sama dengan S kuadrat bagi S masih ada S. Jadi 24 S min S per 2 kali S kuadrat dicoret S kuadrat kali S pangkat 3. Nah, ini S pangkat 3 per 2. Nah, atau bisa ditulis menjadi volume sama dengan 24 S min setengah S pangkat 3. Nah, biar lebih mudah ya. Di sini kita mencari volume balok terbesar. Volume balok terbesar erat kaitannya dengan turunannya. Maka kita harus cari turunannya volume itu. Karena maka volumenya diturunkan V aksen sama dengan 0. Nah, turunannya untuk mencari volume balok terbesar. Kita turunkan volumenya ini sehingga menjadi 24 S, turunannya menjadi 24. Setengah diturunkan, berarti 3 kali setengah. 3 kali setengah, 3 per 2. S-nya pangkatnya dikurangi 1. S kuadrat. 3 per 2 S kuadrat sama dengan 0. Maka 3 per 2 S kuadrat, maaf ini ada min. Nah, min tadi kan 24S min setengah S pangkat 3. Nah, dikurangi 3 per 2 diturunkan. Nah, ini masih ada min, di sini tetap ada min. Min sama dengan min 24. Nah, min dengan min habis sehingga menjadi S kuadrat sama dengan 24 kali 2 per 3. Maka S kuadrat sama dengan 24 dibagi 3 dikali 2 sama dengan 16. Maka S sama dengan akar dari 16. Sama dengan 4. Nah, sudah ketemu T-nya, S-nya sama dengan 4. Kita masukkan ke persamaan T-nya. Nah, kan tadi T-nya, T sama dengan 24 per S min S per 2. Sama dengan 24 per 4 min 4 per 2. 24 dibagi 4, 6. 4 dibagi 2, 2. 6 kurangin 2. 6 kurangi 2, 4. Nah, ketemu T-nya 4, S-nya 4. Maka volume sama dengan tadi S pangkat 2 kali T. S-nya 4 pangkat 2 kali T-nya 4. 4 pangkat 2, 16. Kali 4 sama dengan 64. Jawaban B. Tetap semangat ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih tetap soal matematika dasar. Silahkan kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik. Median, rata-rata, dan modus dari data yang terdiri atas 4 bilangan asli adalah 7. Jika selisih antara data terbesar dan data terkecil adalah 6, maka hasil kali 4 data tersebut adalah bagaimana Sobat Pintar? Sudah dapat jawabannya? Mari kita bahas bersama-sama soal ini. Di sini kita harus cermati dulu soalnya satu persatu.
Kak Redi rubah dulu menjadi kalimat matematikanya ya dari soal ini. Di sini ada median. Nah, median, rata-rata, dan modus dari 4 bilangan. Misalkan 4 bilangan ini Kak Redi misalkan sebagai huruf A, B, C. Nah, jika dimisalkan data yang pertama A, data yang kedua B, C, dan D, ada 4 data. Nah, di sini soalnya median. Median berarti nilai tengahnya ini. Nah, nilai tengahnya ini. Maka B ditambah C per 2 sama dengan 7. Nah, ini median. Rata-rata, berarti rata-rata jumlah datanya semua dibagi 4. A ditambah B ditambah C ditambah D per 4 sama dengan 7. Berikutnya, modus. Modus itu kita nanti cari saat mana nilai yang lebih banyak muncul. Karena modus nilai yang banyak muncul. Berikutnya, jika selisih antara data terbesar dan data terkecil. Misal data terbesarnya itu D dan data terkecilnya itu A. D kurangin A, selisihnya itu sama dengan 6. Nah, maka hasil kali 4 data tersebut. Nah, dari 3 persamaan ini, yang bisa dikerjakan ini dulu ya, biar Kak Redi bisa masukkan ini persamaan ini ke persamaan yang di tengah. Nah, ini kita masukkan nanti ke sini. Nah, di sini maka B ditambah C sama dengan 2 kali 7, 14. Nah, sekarang bentuk yang ini Kak Redi pisah dulu. A ditambah D per 4 ditambah B tambah C per 4 sama dengan 7. Bentuk ini tidak berubah soal ya, masih tetap rata-rata. Karena nanti ini BC-nya akan dimasukkan ke sini sama Kak Redi. Maka bentuk ini A ditambah D per 4 ditambah B tambah C-nya tadi 14 per 4 sama dengan 7. Nah, bentuk ini kita rubah lagi menjadi AD A plus D per 4 sama dengan 7 dikurangin 14 per 4. Nah, maka A plus D per 4 sama dengan 7 dikurangi 14 per 4 ini ternyata bentuknya masih tetap sama, 14 per 4. Nah, 7 ini kalian rubah dulu menjadi 28 per 4. 28 dikurangi 14 kan 14 per 4. Nah, karena penyebutnya sama, nah 4-nya bisa kita coret sehingga menjadi bentuk A ditambah D sama dengan 14. Nah, A ditambah D sudah ketemu 14. Di sini ada D min A sama dengan 6. Nah, di sini kita bisa eliminasi. Maka dieliminasikan A ditambah D sama dengan 14. Kita eliminasi D-nya dengan cara dikurangin. Maka D kurangin D habis. Min A min 2A sama dengan 6 min 14, 6 kurangin 14 min 8. Nah, maka A sama dengan min 8 per min 2. A sama dengan 4. Nah, sudah ketemu A-nya sama dengan 4. Nah, kita masukkan ke persamaan awal. D min A sama dengan 6. A-nya tadi 4. D min A-nya 4 sama dengan 6. Maka D sama dengan 10. Nih, min 4 pindah jadi plus 4. 6 tambah 4, 10. Sudah ketemu A-nya, sudah ketemu D-nya, 10. Nah, karena modus tadi itu, ini sudah ketemu A dan D-nya. Nah, sekarang kita cari B dan C-nya untuk biar kita bisa mengetahui modus. Nah, B ditambah C sama dengan 14. Kira-kira yang menghasilkan 14 itu kan 7 tambah 7.
Nah, di sini biar modusnya menimbulkan nilai banyak yang muncul. Nah, berarti B dan C-nya itu 7. Karena kalau 1 kan tidak mungkin menjadi modus. Nah, berarti otomatis harus berangka kembar biar 7-nya menjadi modus. Berarti ditetapkan A-nya itu sama dengan 4, B sama dengan C-nya itu sama dengan 7, dan D-nya sama dengan 10. Nah, sudah ketemu keempat data tersebut, maka hasil kali keempatnya adalah A kali B kali C kali D. Maka A-nya 4 kali 7 kali 7 kali 10. Maka sama dengan 1960, yaitu jawaban C. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, Kak Redi punya informasi penting nih buat kalian. Bagi kalian yang belum lulus SNPTN ataupun nanti belum lulus SBMPTN, jangan putus asa, jangan menyerah, masih ada kesempatanmu untuk kuliah di universitas yang lain, yaitu universitas swasta. Nah, Kak Redi punya informasi penting, yaitu 10 perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia. Dan 10 terbaik di Indonesia ini menurut berdasarkan hasil dari Kemenristek-Dikti pada tahun 2018. 10 besarnya diantaranya adalah: yang pertama ada Universitas Islam Indonesia atau UII. Universitas Islam Indonesia terletak di Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia ini merupakan universitas swasta tertua di Indonesia karena berdiri sejak Juli 1945, atau lebih tepatnya dia berdiri sebelum Indonesia merdeka. Di kampus UII ini ada 9 fakultas dan jurusan yang paling banyak peminatnya yaitu pendidikan agama Islam, di mana jurusan ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam jumlah mahasiswanya. Di peringkat kedua ada Universitas Atmajaya Jakarta, di mana kampus Atmajaya Jakarta ini punya 2 kampus. Kampus pertamanya ada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, dan kampus yang keduanya ada di Pluit, Jakarta Utara. Di Universitas Katolik Atmajaya ini, fakultas yang terfavoritnya adalah Fakultas Kedokteran. Dan tidak cuma itu saja, Universitas Katolik Atmajaya juga ada di Yogyakarta dan Makassar. Di peringkat ketiga ada Universitas Telkom. Nah, Universitas Telkom ini ada di Bandung. Universitas Telkom ini merupakan gabungan dari 4 lembaga pendidikan, di antaranya Institut Teknologi Telkom atau IT Telkom, Institut Manajemen Telkom atau IM Telkom, Politeknik Telkom, dan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom atau STI Telkom. Berdiri di bawah naungan PT Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom, program studi teknologi telekomunikasi menjadi jurusan favorit yang ada di Universitas Telkom. Di posisi keempat ditempati oleh Universitas Katolik Atmajaya Yogyakarta. Nah, mungkin kalian berpikir bahwa Universitas Katolik Atmajaya yang ada di Yogyakarta sama seperti Universitas Katolik Atmajaya yang ada di Jakarta. Tapi sebenarnya kedua universitas ini sudah pisah. Dulunya Universitas Atmajaya Yogyakarta merupakan universitas cabang dari Universitas Atmajaya yang ada di Jakarta. Tapi sekarang sudah memisahkan diri dan sekarang Universitas Katolik Atmajaya berada di bawah Yayasan Selamat Riyadi sebagai lembaga pendidikan independen, di mana kampus Atmajaya Yogyakarta ini mempunyai 6 fakultas untuk jenjang strata 1 dan 4 program studi untuk magister. Di posisi kelima ditempati oleh Universitas Katolik Parahyangan. Nah, Universitas Katolik Parahyangan ini ada di Bandung, di mana Universitas Parahyangan ini mempunyai fakultas ekonomi yang menjadi fakultas terfavorit yang ada di universitas ini. Bagi kalian yang ingin masuk jurusan ekonomi,
ini adalah salah satu pilihan yang tepat jika kalian ingin mengambil perguruan tinggi swasta yang terfavorit. Di peringkat ke-6 ada Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, di Universitas Muhammadiyah Malang ini sering populer disebut dengan kampus putih karena gedungnya berwarna putih. Di sini UM Malang atau Universitas Muhammadiyah Malang memiliki 3 gedung perkuliahan. Salah satunya yang ada di Jalan Bandung, Jalan Bendungan Sutami, dan Jalan Raya Telogomas. Di mana di Universitas Muhammadiyah Malang ini mempunyai program sarjana dan magister. Dan sebentar lagi di Universitas Muhammadiyah Malang ini akan membuka program doktoral dan program profesi. Di peringkat ke-7 ada Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di antaranya Universitas Muhammadiyah Surakarta ini membuka kelas dari program sarjana hingga doktoral, di mana Universitas Muhammadiyah Surakarta ini mempunyai 12 fakultas untuk jenjang strata 1, 10 program jurusan untuk pasca sarjana, dan 2 kelas untuk program doktoral. Di peringkat ke-8 ada Universitas Soegija Pranata, di mana universitas ini terletak di Semarang, Jawa Tengah. Dan di universitas ini ada 21 program studi untuk strata 1. Jurusan yang paling banyak peminatnya dan yang terfavorit di universitas ini adalah jurusan arsitektur, di mana peminatnya paling banyak dari semua jurusan yang ada di universitas ini. Selain itu juga ada program studi atau jurusan psikologi, teknologi pangan, dan ekonomi yang juga merupakan jurusan yang sangat favorit di universitas ini. Di posisi 9 ada Universitas Bina Nusantara. Mungkin kalian sudah sering mendengar kampus ini. Kampus ini sering disebut BINUS University, di mana kampus ini merupakan kampus tempat perkuliahannya para selebritas dan public figure yang ada di Indonesia. Keunggulan dari Universitas BINUS ini atau Universitas Bina Nusantara ini mempunyai jurusan dari strata 1 hingga strata 3 yang saling berhubungan, sehingga kita tidak perlu loncat atau kuliah di lain tempat, bisa sampai ke strata 2 atau strata 3. Di posisi 10 ada Universitas Kristen Petra. Universitas ini merupakan universitas terfavorit dan merupakan peringkat 10 besar, di mana fakultasnya ada 7 untuk jenjang strata 1 dan 4 untuk program magister dan 1 kelas untuk program doktoral, di mana yang paling terkenal untuk program doktoralnya ini adalah teknik sipil. Demikianlah informasi yang bisa Kak Redi sampaikan tentang 10 besar universitas swasta di Indonesia. Bagi kalian yang tertarik untuk masuk perguruan tinggi tersebut, jangan lupa perhatikan tanggal pendaftarannya di masing-masing universitas. Yuk kita lanjut ke soal pembahasan berikutnya. Oke Sobat Pintar, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Di sini Kak Redi punya soal matematika IPA. Silahkan kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik. Diketahui fx sama dengan 9 pangkat x kuadrat min x plus 2 dan gx sama dengan 3 pangkat x kuadrat plus 2x plus 1. Jika a, b adalah interval dengan grafik y sama dengan fx berada di bawah garis y sama dengan gx, maka nilai a ditambah 2b adalah. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah menemukan jawabannya? Mari kita bahas soal ini bersama-sama. Di sini ada 2 buah grafik, di mana fx-nya ini bisa disederhanakan bentuknya. Maka jika disederhanakan bentuknya menjadi fx sama dengan 9 itu kan 3 pangkat 2. Nah, 2 kali x kuadrat, 2x kuadrat. 2 kali min x, 2 min x, 2 kali 2 plus 4. Nah, sedangkan gx-nya tetap 3 pangkat
X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, di sini grafik Y sama dengan Fx ini berada di bawah garis Y sama dengan Gx. Kalau berada di bawah, berarti notasinya adalah Fx ini kurang dari Gx. Nah, karena grafik Fx-nya berada di bawah grafik Gx, maka Fx itu kurang dari Gx. Nah, kita masukkan ya bentuk ini. Fx itu 3 pangkat 2x kuadrat min 2x plus 4 kurang dari Gx-nya 3 pangkat x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, bilangan pokoknya sama, berarti bisa dicoret. Maka bentuk ini menjadi 2x kuadrat min 2x plus 4 kurang dari x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, dari sini Kak Redi yang ruas kanan, Kak Redi pindah ke ruas kiri ya. Sehingga menjadi 2x kuadrat min x kuadrat min 2x min 2x plus 4 min 1 kurang dari 0. 2x kuadrat kurangin x kuadrat min 2x min 2x min 4x plus 4 min 1 plus 3 kurang dari 0. Bisa kita faktorkan. Kurang dari 0. Maka x min 3 min 1. Nah, karena nanti bentuk ini dirubah menjadi persamaan kuadrat yang atas. Karena min 3 kali min 1 plus 3. Min 3 x min 1 x atau min x min 3x min x min 4x. Maka x min 3 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. X sama dengan 3, x sama dengan 1. Nah, dari sini kita buat intervalnya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui intervalnya ada 1 dan 3. Yang paling mudah adalah memasukkan 0. 0 yang di sini. Nah, 0 kalau kita masukkan ke persamaan ini menghasilkan positif. 0 kuadrat 0 kurangin 4 kali 0, 0. 0 tambah 3, 3. 3 kurang dari 0, yaitu salah. 3 kurang dari 0 salah, berarti sini positif. Yang minta kurang kan berarti negatif, berarti sini negatif, sini positif. Berarti penyelesaiannya kan ada di sini. Nah, jika AB itu merupakan intervalnya, berarti apabila ini 1 ini A dan ini B, maka A ditambah 2B. A ditambah 2B. A-nya, nah di sini A-nya 1 ditambah 2 kali B-nya 3. Maka 1 ditambah 2 kali 3, 6. 1 tambah 6, 7. Yaitu jawaban D. Oke, sobat pintar, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Di sini masih tetap soal matematika IPA. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik. Persamaan lingkaran dengan pusat min 1,1 dan menyinggung garis 3x min 4y plus 12 sama dengan 0 adalah Bagaimana sobat pintar? Sudah menemukan jawabannya? Mari kita bahas bersama-sama soal ini. Di sini ada persamaan lingkaran dengan pusat min 1,1 dan ada garis yang menyinggung, yaitu garisnya dengan persamaan 3x min 4y plus 12 sama dengan 0. Nah, langkah pertamanya yaitu kita harus mencari jari-jarinya terlebih dahulu biar kita bisa menemukan
untuk persamaan lingkarannya. Di sini untuk rumus jari-jari, R-nya sama dengan, langsung ya Kak Redi, di sini untuk variabelnya kan 3x min 4y plus 12. Nah, berarti 3 kali, nah di sini kan x, y. Nah, di sini x-nya min 1, min 4, y-nya 1, plus 12 per akar dari 3 kuadrat ini, 3 kuadrat yang ini, dan plus 4 kuadrat yang ini, 4 kuadrat. Nah, maka sama dengan 3 kali min 1 min 3, min 4 kali 1 min 4 plus 12 itu sama dengan 5. Nah, dan akar dari 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 16 tambah 9 25, yaitu berarti akar 25. Nah, di sini maka R-nya sama dengan 5 per akar 25, 5. 5 per 5, 1. Nah, sudah ketemu R-nya 1. Kita masuk ke rumus persamaan lingkaran, di mana rumusnya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini A-nya min 1, B-nya juga 1, sama seperti ini diambil dari sini. Maka persamaannya menjadi X min 1 dikuadratkan ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Nah, di sini bentuk ini X min kali min positif, maka menjadi X plus 1 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat, 1. Kita jabarkan, maka menjadi X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 plus dijabarkan Y min 1 kuadratnya menjadi Y kuadrat min 2Y plus 1 sama dengan 1. Nah, 1 ini dibawa ke ruas kiri menjadi min. Min dengan positif 1 masih menyisakan 1. Maka bentuk persamaan ini menjadi X kuadrat plus 2X plus Y kuadrat min 2Y plus 1 sama dengan 0. Nah, di sini kan bentuknya masih belum membentuk persamaan umum atau bentuk umum persamaan lingkaran. Maka dirapikan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 2Y plus 1 sama dengan 0. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Kita lanjut ke soal berikutnya ya, masih tetap soal matematika IPA. Silahkan kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik. Seorang berjalan dengan kecepatan 12 km per jam selama 1 jam pertama. Pada jam kedua, kecepatan berkurang menjadi sepertiganya. Demikian juga pada jam berikutnya, kecepatannya menjadi sepertiganya dari sebelumnya. Jarak terjauh yang dapat ditempuh orang itu selama perjalanan adalah? Mari kita bahas bersama-sama. Di sini soalnya memang panjang, tapi kalau kita cermat membacanya perlahan-lahan, kalian pasti bisa memahaminya. Di sini seorang berjalan dengan kecepatan 12 km per jam selama 1 jam pertama. Jadi 1 jam pertamanya yaitu 12. Nah, di sini 1 jam pertamanya 12. Nah, berikutnya pada jam kedua kecepatannya berkurang menjadi sepertiganya. Berarti sepertiganya dari 12. Nah, berikutnya
Berikutnya, nah demikian juga pada jam berikutnya, kecepatannya menjadi sepertiga dari sebelumnya. Nah, sepertiga dari ini. Nah, sepertiga dari ini 1/3 kali 12 kan 12/3. Nah, jadi sepertiganya dari 12/3 dan begitu seterusnya. Nah, maka sebuah deret ini menjadi 12 dibagi 3, 4, jadi 4/3. Nah, menjadi sebuah deret geometri. Nah, kalau menjadi sebuah deret geometri, di sini rumusnya untuk jarak terjauh. Nah, jarak terjauh. Kalau dari deret geometri, jarak terjauh, maka S tak hingganya yang kita cari. Nah, S tak hingga itu sama dengan A/1 min R rumusnya. Nah, di sini A-nya sudah ketemu, 12. A-nya 12. Untuk mencari rasionya, nah rasio itu kan U2/U1. Nah, di sini U2-nya 12 dibagi 3 kan 4. Nah, 4/12. Nah, 4/12 bisa diceritakan menjadi 1/3. Rasionya 1/3. Maka sudah ketemu A-nya 12, R-nya 1/3. Ya, betul. Karena kita Pak Redi menggunakan rumus ini, karena R-nya itu kurang dari 1. Maka S tak hingga sama dengan A-nya 12 per 1 min 1/3 sama dengan 12 per 1 kurangin 1/3, 2/3 sama dengan 12 kali dibalik ya, 3/2. 12 dibagi 2, 6. 6 kali 3, 18. Maka jawabannya adalah E. Dengan berakhirnya pembahasan tadi, berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan soal-soal yang Kak Redi sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, menambah pengetahuan kalian semua tentang soal-soal SBMPTN, baik itu matematika IPA maupun matematika dasar. Bagi yang ketinggalan mengikuti siaran langsung dari Kak Redi hari ini, bisa menontonnya ulang di channel YouTube Aku Pintar dengan cara mensubscribe, like, dan komen channel YouTube Aku Pintar. Masih ada waktu untuk belajar bersama Aku Pintar dengan cara mengajak teman-temanmu untuk mendownload aplikasi Aku Pintar di Google Play Store. Dan setelah mendownload, kalian juga bisa mencoba soal-soal tryout SBMPTN di aplikasi Aku Pintar. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang